Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib dan juga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena begitu banyak nikmat yang kita dapatkan jamaah sekalian. Di antaranya adalah nikmat al-hayah, nikmat kehidupan, nikmat waktu dan kesempatan, nikmat as-sihah, nikmat kesehatan, demikian juga nikmat al-aman, rasa aman, demikian pula nikmat ar-rizq, rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula nikmat al-ahl, keluarga, dan nikmat-nikmat yang lain yang mudah-mudahan itu semua bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka peningkatan kualitas iman, ketakwaan, dan amal-amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs karya Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Sebuah kitab yang menjelaskan tentang kaedah-kaedah penyucian jiwa, kaedah-kaedah yang penting yang berjumlah 10 kaedah. Bagaimana seorang hamba, seorang muslim dan muslimah dengannya bisa mensucikan batinnya, jiwanya, sehingga akan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang berada di atas kebaikan, yang terjauhkan dari apa-apa yang sifatnya menggelincirkan di dalam kehidupan dunia ini. Di pertemuan yang lalu telah tersampaikan kaedah yang pertama sampai kaedah yang kelima jemaah sekalian. Di antara yang beliau sampaikan, di antara kaedah pensucian jiwa, coba kita ulang poin-poinnya. Yang pertama yaitu agar seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi tauhid adalah asal, landasan dan pokok ya di dalam masalah penyucian jiwa. Artinya tidak mungkin seseorang itu jiwanya baik ya, jiwanya bersih tanpa tauhid. Jadi tauhid ini pokok yang pertama. Kemudian yang kedua yang telah disampaikan oleh beliau yaitu agar seorang hamba memperbanyak doa. Ya, jadi kata beliau ad-doa miftahu zakatin nufus. Ya, jadi doa itu kunci dari kebersihan jiwa seorang hamba. Ya, maksudnya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah mensucikan jiwa kita. Ya, jadi selain kita memohon hal-hal yang kita mohonkan, mungkin urusan kebaikan, rezeki, kemudian apapun yang kita mohonkan kepada Allah, jadi sisipkan juga doa agar jiwa kita diberikan kebersihan, kesucian jiwa. Ya, di antaranya dengan berdoa ya muqallibal qulub ya tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ati nafsi taqwaha ya wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, intinya seorang hamba berdoa supaya jiwanya dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kita lebih dekat dengan Al-Qur'an. Ya, jadi Al-Qur'anul Karim mamba'ut tazkiyah wa ma'inuha. Ya, jadi Quran adalah sumber dari pensucian jiwa.
Ya, jadi nggak mungkin seseorang itu bisa mensucikan jiwanya tanpa Al-Quran. Ya, dia harus mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungkan, mentadaburi Al-Quran. Fa insyaallah di situ dia akan mendapatkan kesucian jiwa dan batinnya. Kemudian yang keempat yaitu ittikhadul uswa wal qudwah, yang mengambil uswatun hasanah, mengambil qudwah solihah. Ya, maksudnya hendaknya seorang hamba memiliki panutan yang baik, yang terbaik. Dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, ya, para salaful ummah, ya, para ulama yang insyaallah dengannya kita akan meniti jalan mereka. Kita tahu arah kemana kita meniti kehidupan ini dengan berpatokan kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari perihal al-i'tiqad, ya, keyakinan, maupun ibadah, maupun adab dan akhlak, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dalam skala pribadi, berumah tangga, bermasyarakat maupun bernegara. Ya, jadi mengambil uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal ini dalam hal kaitannya dengan penyucian jiwa. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, yaitu at-tazkiyah, takhliyah wa tahliyah. Ya, pensucian jiwa itu dimulai dengan takhliyah, ya. Jadi mengkosongkan jiwa dari yang tidak baik, ya, dari penyakit-penyakit hati, dari noda-noda dalam hati kita. Jamaah sekalian, secara maknawi ini kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian kita isi dengan kebaikan, ya, dengan iman, dengan i'tiqad yang benar, ya, kemudian juga dengan mahabbatullah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi dengan apapun yang di situ bisa menghiasi batin seorang hamba. Ya. Fa insyaallah, ya, dengan demikian jiwanya akan menjadi jiwa yang baik, jiwa yang suci. Nah, sekarang kita masuk kepada kaidah yang keenam. Kata beliau, ighlaqul manafid allati tukhriju bil insan 'anil tazkiyah wa tub'iduhu 'anil fadilah wa tuqi'uhu fir radilah. Ya, menutup cendela-cendela, ya, maksudnya celah-celah yang bisa mengeluarkan seseorang dari tazkiyatun nufus. Ya, menutup cendela-cendela yang bisa mengeluarkan hamba dari tazkiyatun nufus, bisa menjauhkannya dari keutamaan, bisa menjatuhkannya pada kehinaan. Ya, jadi ini langkah berikutnya, ya. Jadi setelah dia jauhkan, ya, dirinya dari apa yang tidak baik, dia isi dengan apa-apa yang bermanfaat untuk batinnya, untuk jiwanya. Maka di sini kaidah yang penting juga menutup segala celah yang bisa merusak batinnya, merusak jiwanya, menjauhkannya dari keutamaan atau bisa menjerumuskannya pada kehinaan. Kata beliau, fayahtajul 'abdu hajatan masatan ila ighlaqil manafid allati tudannisu nafsahu wa tudasiha. Ya, jadi seorang hamba itu sangat perlu untuk menutup segala celah, celah-celah yang bisa menodai jiwanya, bisa mengotori jiwanya. Apapun, ya, jamaah sekalian, yang di situ bisa mengotori, jauhkan. Ya, karena ini nanti bisa mengurangi kualitas tazkiyatun nufusnya, bisa menodainya. Wa qad duriba lana fi sunnati mathalun yubayyinu khuturata wulujil 'abdi fima yudayyi 'alaihi dinahu. Ya, disebutkan sebuah permisalan, ya, di dalam sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahayanya terjatuhnya seorang hamba pada sesuatu yang bisa tersia-siakan dengannya agamanya. Ya, hadisnya berbunyi, daraballahu mathalan siratan mustaqimah. Ya, jadi Allah membuat permisalan siratan mustaqimah, jalan yang lurus. Wa ala jambatai as-sirat suron. Ya, kemudian di kedua sisi jalan yang lurus tadi
ada apa? Suron, ya, semacam pagar atau dinding sama sekalian di samping kedua jalan tersebut. Di jalan itu di samping kanan kirinya ada suron, ya, ada pagar-pagar gitu ya, ada semacam dinding kanan dan kirinya. Nah, kemudian di dalam dinding tadi sama sekalian itu ada pintu-pintu yang terbuka. Ya, fihima berarti pada sisi yang kanan maupun kiri ada pintu-pintu yang terbuka. Wa 'alal abwabi suturun murkhah. Nah, pada pintu-pintunya itu ada tirai-tirainya. Ada tirai-tirai di masing-masing pintunya. Wa 'ala babis sirat, ya, kemudian di pintu sirat, di pintu jalan tersebut ada penyeru yang berseru. Wahai sekalian manusia, masuklah kalian ke jalan sirat ini semuanya. Masuklah kalian semuanya. Wala tata'arraju. Jangan kalian apa? Ya, maksudnya keluar dari jalan ini. Jangan menyimpang ke pintu-pintu tadi. Jangan keluar meninggalkannya. Wada'in yad'u min fawqis sirat. Ya, kemudian penyeru yang satu lagi itu berada di atas sirat. Ya, berada di atas sirat. Fa idza arada yaftah syai'an min tilkal abwab. Ya, kalau ada orang yang lewat di sini ingin membuka pintu tadi sama sekalian, perhatikan menuju kepada penyimpangan, ya, maka dikatakan waihak, celakalah engkau, la taftahu, janganlah engkau membukanya. Karena kalau engkau membukanya, talijhu, kau akan masuk. Ya, hati-hati dengan pintu-pintu yang ada tirai-tirainya tadi. Kalau engkau membuka, engkau akan masuk ke dalamnya, engkau akan nyimpang dari siratal mustaqim tadi. Lalu beliau jelaskan, Nabi SAW menjelaskan, sirat tersebut adalah Islam. Jalan yang lurus tadi adalah Islam. Kemudian wasuron, ya, yang dinding tadi sama sekalian, yang di samping kanan dan kiri, pagar-pagar tersebut adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Batasan-batasan dalam agama Allah yang jangan sampai dilanggar. Adapun pintu-pintunya yang terbuka tadi adalah maharimullah, apa-apa yang Allah haramkan. Makanya jangan dibuka. Kan itu adalah perkara yang diharam. Jangan dibuka maksudnya jangan didekati. Nanti kamu akan terpengaruh, akan masuk ke dalamnya. Wadzalika da'i, adapun dai yang di ra'sis sirat, ya, di penghujung sirat tadi jamaah sekalian adalah Al-Qur'an. Adapun penyeru dai yang di atas sirat itu adalah penasehat wa'idullah, wa'idnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri, pada hati setiap muslim. Ya, ini hadisnya jamaah sekalian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, ya, nomor hadis 17.909. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya jalan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, yang mudah-mudahan kita berada di atasnya jamaah sekalian. Ini bukan berarti tanpa godaan, tanpa ujian. Ya, kadangkala ada sesuatu yang membuat orang yang melewatinya itu bisa apa? Terpengaruh. Ya, mungkin dia menoleh, mungkin dia kepingin, ya, membuka pintu-pintu tadi, dalam artian dia kadang apa? Terpengaruh berbuat yang tidak baik. Terkadang mengarah kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu yang sifatnya syubhat maupun yang sifatnya syahwat. Maka hati-hati. Di jalan-jalan yang menyimpang itu banyak sekali. Hati-hati, terus lurus, ya. Kemudian kita jangan sampai meninggalkan jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, terus berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim, petunjuk Nabi SAW, dan juga bimbingan para salaful ummah. Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, ya, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, salah seorang imam, salah seorang ulama yang dalam ilmunya memiliki karya-karya ilmiah yang banyak, ya, di antaranya Syarah Sahih Al-Bukhari, ya, kemudian juga Jami' Al-Ulum wal Hikam dan yang lainnya. Kata beliau, wa man kana fid dunya qad kharaja 'anil istiqamah 'ala sirat
Siapa orang yang di dunianya dia keluar dari istiqomah di atas jalan tadi, dia keluar. Fafataha abwabal maharim, lalu dia buka pintu-pintu tadi, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang di kanan maupun yang di kiri. Wa dakhala ilaiha, dia masuk ke dalamnya. Dirinci lagi, baik itu yang sifatnya subuhat maupun syahwat, ya. Syubhat itu yang sifatnya apa? Kerancuan dalam masalah akidah, atau syahwat, ya, pelampiasan hawa nafsu yang diharamkan, ya. Maka akhadathul kalalib, nanti di akhirat karena dia buka tadi, dia menerjang apa yang dilarang oleh Allah tadi, maka sebagai balasannya di akhirat ketika dia lewat sirat yang sesungguhnya, sirat yang hakiki sama sekalian, itu nanti dia akan diambil oleh pengail-pengail yang ada di sirat tadi, baik di kanan maupun di kiri, sebagai balasan karena dia menerjang apa yang dilarang oleh Allah, baik yang di kanan maupun di kiri. Jadi sirat itu kan titian di atas neraka jahanam yang menyampaikan ke surga. Setiap orang, setiap hamba melewatinya. Ada yang selamat dengan keadaannya sama sekali tidak tergores, ada orang yang tergores. Ya, yang selamat itu juga bermacam-macam, ya. Ada yang begitu cepat melewatinya, ya, secepat kilat. Ada yang seperti angin yang berhembus, sesuai dengan tingkat iman dan amalnya. Nah, ada orang yang selamat tapi tergores. Ada yang tidak selamat, waliyadzubillah, terjatuh ke neraka. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab, orang yang meninggalkan, ya, terjerumus ke dalam apa yang dilarang tadi, di akhiratnya dia juga akan terkena pada sirat tersebut. Pada sirat yang dia lewati di atas neraka jahanam, ada kalalib, ya. Kalalib itu pengail-pengail di atas sirat yang diperintahkan oleh Allah untuk menggores, ya, siapa saja yang memang berhak untuk tergores pada badannya. Nah, di antara cirinya orang yang menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihasabi ma fataha fid dunya min abwabil maharim wa dakhala ilaiha. Ini perlu kita catat, ya. Jadi sesuai dengan apa yang dia buka di dunia dari apa yang haram, dan dia terjang, ya. Maka sebatas itu pula ada pengail yang akan mengailnya di akhirat di atas sirat. Ya, berarti kesimpulannya apa, jamaah sekalian? Kesimpulannya, semakin kita waspada, hati-hati dari apa yang dilarang, insya Allah semakin memudahkan, ya, jalan kita di atas sirat kelak di akhirat. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau terjatuh, terjerumus sama sekalian karena kekhilafannya dia terjatuh? Maka hendaknya dia segera kembali, ya, kembali kepada jalan yang benar, siratal mustaqim. Dia iringi dengan memperbanyak istighfar, dan kalau itu adalah dosa besar, dia memperbaharui dengan taubat nasuha. Dia menghilangkan, ya, dosanya tadi dengan taubatan nasuha yang memenuhi 3 persyaratan. Paham yang sama sekalian, ya? Kalau umpama terjatuh dia, maka cepat dia kembali kepada Allah supaya kembali kepada siratal mustaqim, dan insya Allah jazakallah di akhirat tidak terkena pengail tersebut kalau memang sudah taubat, ya, taubatan nasuh. Nah, dia jauhi perbuatan dosa tersebut, ya, jangan sampai dia terjatuh. Ketika terjatuh, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ke jalan yang benar dengan istighfar dan taubat. Baik, lanjutannya, wa minhu qaulullahi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Ya, di sini disebutkan, ya, firman Allah taala yang mana hal itu adalah jamaah sekalian, sifatnya menjauhi yang haram. Nah, tadi kita sebutkan ada pintu-pintu yang dilarang. Salah satu yang dilarang jamaah sekalian yaitu melihat sesuatu yang diharamkan. Nah, dalam ayat ini akan disebutkan ketika seseorang menjaga pandangannya, menjaga kehormatan dirinya, itu akan membuat mereka lebih suci.
Berarti ada kaitannya, korelasinya dengan apa? Kesucian jiwanya. Allah berfirman yang artinya, katakanlah kepada orang-orang yang beriman agar mereka menahan min absorihim, sebagian dari pandangan-pandangan mereka. Ya, artinya ada pandangan itu yang dibolehkan, ada yang dilarang. Min absorihim, dari sebagian pandangan mereka. Ya, berarti apa yang tidak boleh dilihat, kemudian mereka melakukannya, tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Wa yahfadzu furujahum, dan agar mereka memelihara kemaluan-kemaluan mereka. Iya. Dzalika azka lahum, itulah yang lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha khabir. Khabir itu Maha mengetahui perkara sekecil-kecilnya dengan apa yang mereka kerjakan. Kata Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, sama sekalian rahimahullahu taala, Quddima ghaddul basar ala hifdzil farji li'anna an-nazar bariduz zina. Ya, kenapa di ayat tersebut didahulukan perintah untuk menahan pandangan sebelum menjaga kehormatan diri? Sebab pandangan itu adalah posnya zina. Pandangan itu bariduz zina, posnya zina. Ya, maksudnya itu dari jalan pandangan seseorang bisa terjatuh pada perbuatan yang tidak baik, perbuatan keji, yaitu apa? Zina. Maka di sini pertama yang dilarang itu adalah yang diperintahkan menjaga pandangan, karena dari situ nanti dia akan terjaga. Jadi ayatnya itu yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Jadi kunci untuk memelihara kehormatan diri, kesucian diri seseorang, menjaga kemaluannya, yaghuddu min absarihim, menahan pandangan. Ya, Masya Allah di zaman sekarang ini fitnahnya luar biasa ya Mas sekalian, masalah pandangan. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita untuk menjaga pandangan, baik di dunia nyata, terlebih di dunia maya. Ya, dunia maya ini yang lebih berbahaya lagi ya Mas sekalian ya. Kalau di dunia nyata itu orang masih melihat gitu ya, orang-orang di sekitar kita masih sama Pak, maksudnya banyak orang ya. Tapi kalau dunia maya ini ya sendiri-sendiri ya, masing-masing memegang apa gadgetnya atau HP-nya. Karena itu diantara nasihat ya Syekh Abdul Razak ketika kita mengakses ya internet di HP kita, itu untuk mengucapkan doa Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ya, maksudnya itu rentan ya, rentan untuk apa? Tergelincir. Ya, meskipun asalnya apa, niatannya baik ya, niatannya mungkin untuk kebaikan ya dalam mengakses, tapi sangat mudah tergelincir karena begitu banyak fitnah, dalam artian apa? Berbagai macam godaan bercampur padanya, antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang hak dengan yang batil, antara yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Maka di sini beliau menganjurkan mengucapkan doa, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Maksudnya selamatkanlah diriku saat hamba mengakses ini. Gitu ya. Ini fitnah yang luar biasa di akhir zaman. Ya. Kata beliau selanjutnya, Imam Abu Hayyan Al-Andalusi, wa ra'idul fujur. Ya, jadi pandangan itu adalah ra'idnya al-fujur, ya, benderanya atau pimpinannya al-fujur kepada keburukan dan kejahatan. Ya, maksudnya dari pandangan itulah bisa terseret orang kepada hal-hal yang tidak baik. Semua dari pandangan. Ya, kan yang membuat tertarik itu apa? Pandangan. Pandangan sekalian. Nah, ketika pandangannya pada yang haram, bisa menyeretnya, bisa menggelincirkannya. Ya, tapi kita bersyukur ya, dalam agama kita, dalam Islam jamaah sekalian, syahwat itu tidak dihilangkan, tapi diarahkan. Ya, bagaimana mengarahkannya? Dengan jalan yang halal. Ya, karena itu ditutup pintu zina, menyukai sesama jenis, dibuka pintu apa? Pernikahan. Ya, untuk ini menyalurkan sama sekalian. Ya, beda kalau malaikat ya. Kalau malaikat memang tidak diberi syahwat. Nah, kalau manusia itu ada syahwat. Nah, Allah SWT menguji hambanya. Ya, mana yang dia pilih? Ya, apakah jalan yang benar dengan jalan penyaluran syahwatnya, lalu dia berpahala, atau dia pilih yang haram, dia mendapat dosa. Ya, insya Allah dengan mencukupkan diri dengan jalan yang halal,
yaitu dari jalan pernikahan, insya Allah bisa apa? Mendapatkan pahala dan kebaikan ya. Kalau dalam bahasa hadis itu fa innahu aghaddu lil basar ya. Jadi dengan menikah itu bisa lebih menjaga pandangan. Karena tersalurkan pandangan yang mengarah kepada keinginannya tersalurkan ada istri. Insya Allah ketika di luar itu dia akan lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj dan lebih menjaga kehormatan dirinya. Karena sudah tersalurkan pada jalan yang halal. Nah, kalau belum bisa, maka nasihat Nabi SAW hendaknya banyak berpuasa. Karena dengan berpuasa bisa menjadi apa? Wija ya, bisa menjadi benteng atau tameng baginya. Artinya dengan berpuasa itu diharapkan seseorang bisa menahan gejolak dirinya. Ya, dia tidak banyak makan, tidak banyak minum. Ya, insya Allah tertahan ya gejolak hawa nafsunya. Nah, lanjutannya wal balwa fihi asyaddu wa akthar ya. Jadi bencananya lebih sangat dan lebih banyak. Ya. Ini padahal di masa beliau ya, sahabat sekalian, di masa Imam Abu Hayyan Al-Andalusi ya. Bisa dilihat lebih lanjut pada kitab tafsir ya, Al-Bahrul Muhit ya, Imam Abu Hayyan Al-Andalusi. Baik, lanjutannya di sini karena kita mempelajari kitab ya, jadi kita ngikut alurnya kitab. Gak apa-apa ya. Jadi kita ngikut kitabnya lalu kita sederhanakan. Lalu beliau menyebutkan di sini berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala, ya ini ulama masa kini ya sahabat sekalian, tapi beliau telah wafat. Ya. Yaitu guru dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan punya kitab, banyak sekali kitab Syekh Abdurrahman As-Sa'di, salah satunya kitab Taisir Karimur Rahman atau dikenal dengan tafsir As-Sa'di. Ini tafsir yang sangat mudah ya sahabat sekalian untuk memahaminya, kita baca, tadabburi ya. Di samping kita mengaji, menghadiri majelis tafsir, tafsir tersebut salah satu pilihan ya yang sangat baik untuk mendapatkan tafsir ringkas atau global terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an. Tafsir As-Sa'di. Nah, kata beliau, fa inna man hafidha farjahu wa basarahu tahura minal khabath alladzi yatadannas bihi ahlul fawahish. Orang yang menjaga kemaluannya. Menjaga itu maksudnya tidak mengarahkan pada yang haram. Dia salurkan pada yang halal kemaluannya. Wa basarahu pandangannya. Berarti dia menjaga pandangannya dari yang haram. Balasannya apa sahabat sekalian? Tahura minal khabath. Dia akan bersih dari kotoran yang dengannya ternodai ahlul fawahish, mereka yang suka berbuat kemaksiatan dan kekejian. Wa zakat a'maluhu, amal-amalnya akan menjadi suci. Ya, dan ini kita rasakan ya jamaah sekalian, ketika jamaah sekalian ya dalam keadaan menjaga pandangan. Di situ ada pahala, ada ridha Allah, juga ada kesucian batin. Ada kesucian batin. Ini balasan ya Allah berikan. Karena dia meninggalkan yang dilarang, Allah berikan apa? Kesucian dalam batinnya, ketentraman dalam jiwanya. Ya kan ada hadis yang sudah pernah kita bahas itu, kalau orang berbuat dosa diberikan nokta apa? Hitam. Ya, berarti kan kalau orang berbuat baik, kebaikan, amal soleh, menjauhi yang dilarang, berarti semakin apa? Semakin bersih hatinya, semakin suci jiwanya. Berbanding terbalik kalau dia berbuat keburukan, dosa, semakin menghitam. Ya, ini barangkali salah satu ya kunci keberkahan dalam kehidupan ya sahabat sekalian, yaitu dengan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, menenteramkan jiwa, mensucikan batin, memudahkan urusan, mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ngikuti garis Shiratal Mustaqim tadi. Ya kan, Shiratal Mustaqim itu ya dari sisi i'tiqadnya, keyakinannya, amaliyahnya, ibadahnya. Kemudian kita tidak menerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ibaratnya dinding atau pagar di kanan kirinya itu batasan-batasan Allah yang jangan sampai dilanggar. Nah, ini termasuk batasan. Ini tak boleh, ini boleh. Terus kita ikut sami'na wa ata'na, Allah membalasi dengan kesucian batinnya. Bisa babi tarkil muharram, dengan sebab dia meninggalkan yang diharam, yang haram. Alladzi tatma ilaihin nafs wa tad'u ilaihi,
padahal jiwanya tamak, kepingin kepadanya, tapi dia menahannya. Ya. Kan jiwa manusia itu kalau dibiarkan kan lepas sekalian. Agama mengatur, ini boleh, ini tidak boleh. Mau apa enggak? Ketika taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dia tundukkan hawa nafsunya sama sekalian, maka sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kepadanya, Allah sucikan batinnya. Karena dia menundukkan apa? Hawa nafsunya. Sebaliknya kalau dia nuruti hawa nafsunya dan itu enggak ada selesainya sama sekalian, dia ya dapat dosa, batinnya juga tidak tentram, hatinya dipenuhi dengan noda. Apalagi mata ya, mata itu lebih berat. Kalau menurut Imam Ibnu Qayyim, syahwat perut itu masih lebih ringan daripada syahwat mata. Karena perut itu kalau sudah kenyang, dia nggak kepingin makan lagi. Kalau mata itu nggak ada kenyangnya. Syahwat mata itu lebih berat daripada syahwat perut. Maksudnya lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Nggak ada selesainya Pak sekalian. Kalau dituruti ya nggak ada selesainya. Dan membuat jiwanya semakin ternodai. Lah, padahal jiwanya itu tamak terhadap itu, tapi dia tundukkan. Jiwanya menyeru kepada itu, ya, dia tidak melakukannya. Faman taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ya dia tinggalkan, apa yang dia dapatkan? Awadahullahu khairan minhu. Allah akan beri ganti kepadanya yang lebih baik daripadanya. Ya, ini insya Allah terambil ya dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini masuk dalam ungkapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di tadi di bagian akhir ya. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, perbuatan dilarang apapun ya secara umum, Allah beri ganti yang lebih baik daripadanya. Ya, termasuk juga masalah penghasilan, masalah sumber rizki ketika dia tinggalkan yang haram, yang dilarang, insya Allah Allah berikan ganti. Di sini dia tinggalkan pandangan yang haram karena Allah SWT, insya Allah diberikan oleh Allah ganti yang lebih baik, ya, berupa pahala, berupa balasan, berupa kebaikan jiwanya, kesucian jiwanya. Dan insya Allah di akhirat ya diberikan kenikmatan di surga. Salah satunya di sana akan Allah sediakan bidadari-bidadari yang menundukkan pandangannya. Kan balasan sekali. Di dunia dia sudah menahan, di akhirat diberikan balasan. Di dunia kita meninggalkan khamr, minum-minuman keras. Nanti di antara minuman surga itu adalah khamr, tapi yang murni, yang tidak memabukkan. Di dunia kita laki-laki tidak menggunakan pakaian sutra, nanti di surga salah satu pakaian ahli surga adalah sutra. Ya, di dunia kita tidak mengenakan emas ya di cincin kita misalnya. Di akhirat di surga diberikan emas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah pahala Allah jauh lebih baik dan berlipat melebihi apa yang Allah larang padanya seorang hamba di dunia. Ya, kesabaran sebentar tapi insya Allah mendapatkan balasan yang selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, walidakana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena itu termasuk kebagusan Islamnya seseorang, yaitu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Di antaranya fudulul kalam, banyak bicara. Fudul itu kelebihan bicara. Ya, maka kuncinya di sini ya kita perhatikan ya, kalau bicaranya itu ada manfaatnya, kebaikan di situ, maka silahkan. Tapi kalau tidak, lebih baik menahan diri. Ya, kalau bicaranya untuk kemanfaatan, hal yang penting, mendinginkan hati saudara kita, berkata-kata kepada orang tua kebaikan, berbincang dengan istri, dengan anak, nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan hal-hal yang sifatnya di situ ada kemanfaatan, maka insya Allah ada nilai kebaikan. Tapi kalau tidak, maka lebih baik ditahan. Ya, ini merujuk kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau hendaknya dia diam. Termasuk di antara perkara yang tidak bermanfaat, fudulun nadhar, kelebihan dalam memandang. Berarti tidak hanya ucapan yang ditahan ya, tapi juga pandangan.
Nah, kalau dilepas pandangan itu seperti bicara dilepas, tidak ditahan, itu bisa terjatuh pada ketergelinciran. Ketergelincirannya apa? Ya melihat sesuatu yang dilarang karena tidak menjaga. Ya memang ujiannya di situ ya Pak. Ujian di situ. Kalau orang yang buta itu kan ya nggak melihat sama sekali ya. Tapi kita diberikan mata, berarti bisa melihat. Lah melihat apa? Kalau melihat sesuatu yang baik, insya Allah dapat kebaikan. Ya, misalnya dengan mata kita misalnya melihat Al-Quranul Karim, ya kita bisa baca, berarti kan dapat apa? Pahala, kebaikan. Kita bisa tilawah, bisa mentadabburi dengan mata tadi. Dengan mata misalnya kita gunakan untuk melihat alam semesta, ya, mentadabburi alam, ya insya Allah dapat pahala, dapat kebaikan. Dengan mata kita bisa melihat ya orang-orang yang dekat dengan kita, ya, melihat orang tua kita yang masih hidup, melihat pasangan kita, melihat anak kita, insya Allah di situ ada kemanfaatan. Dengan mata kita bisa memudahkan ya dalam bekerja, dalam beraktivitas, ya, insya Allah ada kebaikan. Tapi ada kalanya mata itu bisa menggelincirkan, bisa apa? Menggelincirkan, ya, yaitu ketika memandang sesuatu yang dilarang. Bagaimana kalau tidak sengaja? Ya, kalau tidak sengaja dialihkan. Ya dialihkan, ya kalau tidak sengaja dialihkan, karena kalau tidak dialihkan itu akan apa? Berkelanjutan. Ya, dulu Nabi SAW pernah bersama sahabat Al-Fadl bin Abbas ya radhiyallahu an, saudara dari Abdullah bin Abbas. Ya, ketika bersama beliau ya seingat saya dibonceng itu Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu an, lalu Al-Fadl melihat ke arah seorang wanita. Maka oleh Nabi SAW dipalingkan wajah dari Al-Fadl bin Abbas. Ya, jadi kunci ya sama sekalian di sini ghaddul basar ya, menjaga apa? Pandangan. Jangan sampai fudul an-nazar, melepas pandangan. Wa ghairi dzalik. Insyaallah demikian. Lanjutannya berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya. Wa aktsarul ma'asi innama tuwalliduha min fudulil kalami wan nadhar wa huma awsa'u madakhilish syaitan fa inna jarihataihima la yamallan wa la yas'aman. Ya, jadi kebanyakan maksiat itu kata Imam Ibnu Qayyim sumbernya itu berasal dari apa? Fudulul kalam wan nadhar. Perkataan yang berlebih dan pandangan yang berlebih. Kebanyakan maksiat itu dari dua itu ya, dari lisan sama apa? Mata. Ya, dari lisan misalnya bisa ke arah ghibah, namimah, al-kadzib ya, kebohongan, bisa ke arah al-fuhs ya, perkataan yang keji, perkataan yang tidak baik, ya bisa mengarah kepada fitnah dan sebagainya. Ya, termasuk hal yang tidak bermanfaat. Ya, nazar mata bisa mengarah kepada sesuatu yang diharamkan. Dan keduanya kata Imam Ibnu Qayyim ya dari jalan lisan ya, ucapan dan pandangan itu adalah seluas-luas pintu masuk syaitan. Ya kan syaitan menggoda dari segala cara ya sama sekalian. Dari dua pintu tadi, kalam dan juga mata, lisan dan mata. Ini termasuk pintu yang paling luas, pintu masuknya syaitan. Tidak pernah berputus asa ya syaitan dalam menggoda seorang hamba, salah satunya dari jalan kalam, ucapan dan an-nazar itu mata. Baik, dinasihatkan fayambaghi 'alal 'abdi an yakuna aqilan kayyisan fayas'alullaha 'azza wa jalla as-sabra wan najah wa an yaqta'a kullat turuq al-mu'addiyah li dhaya'i nafsihi wa fujuriha. Ya, jadi nasihat Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, hendaknya seorang hamba berakal ya, maksudnya itu cerdas ya. Aqilan kayyisan, pandai, cerdas. Dia mohon kepada Allah kesabaran, keselamatan. Di samping itu yaqta ya, memutus segala jalan-jalan, pintu-pintu yang bisa mengarahkannya untuk apa? Tersia-siakan dirinya atau terjerumusnya dirinya ke dalam hal-hal yang sifatnya kejahatan. Berarti ya dia apa istilahnya? Berupaya, berikhtiar dan juga berdoa kepada Allah diberikan apa? Kesabaran dan keselamatan.
Fadinul abdi ra'su malihi. Ya, jadi agama seorang hamba itu pokok hartanya, modalnya. Ya, jadi pokok urusannya itu agama kita, itu Islam. Wa fi dhaya'ihi, tersia-siakannya maka akan rugi dunia dan akhiratnya. Artinya kalau kita menyepelekan, menggampangkan lalu terjatuh dalam urusan agama kita, bisa merugikan apa? Dua-duanya. Ya, dunia ya akhirat. Terutama kata beliau fi zamaninal ladzi waqa'at fihil fitan, ya, terutama di masa kita yang banyak padanya fitnah-fitnah. Ya, fitnah di sini bukan fitnah ucapan ya, maksudnya ketergelinciran, cobaan, ujian atas manusia, kawaqil matar ya, seperti hujan yang turun. Ya, begitu banyaknya. Wan fatahat fihi abwabus syubuhat wasyahawat, ya, dan juga terbukanya pintu-pintu apa? Syubhat dan syahwat. Begitu lebar, begitu banyak. Ditambah hadhihi al-ajhiza al-hadithah, ditambah adanya ya peralatan-peralatan masa kini. Ya, maksudnya media-media yang dulu nggak ada. Nah, sekarang di satu sisi nikmat, di satu sisi juga apa? Bisa mendatangkan ketergelinciran. Ya. Al-ajhiza al-hadithah, kalau nggak hati-hati. Wal mawaqi' wal al-masbuhah, ya, juga mauqi' ya. Mauqi' itu maksudnya semacam ini ya. Web-web ya di internet atau sumber-sumber di internet yang masbuhah, yang samar-samar, yang bisa menggelincirkan. Wal baramij al munharifah, dan juga program-program yang bisa menyimpangkan. Ya. Apa bahasa lainnya, program ya istilahnya konten-konten atau apapun yang sifatnya bisa menggelincirkan banyak sekali. Ya, hatta saqat katsiran minan nas ilal ghiwayah, sehingga banyak menggiring manusia kepada ketergelinciran. Wa sarafathum anil hidayah, bisa menyimpangkan mereka dari hidayah. Terakhir beliau berdoa, nas'alullaha al-afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Ya, jadi begitu banyak ya fitnah di akhir zaman. Tinggal kita bagaimana menguatkan ya diri kita untuk selalu di atas kesabaran, di atas kehati-hatian dari pintu-pintu yang menggelincirkan tadi, ditambah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian ya kaidah yang ke-6. Jamaah sekalian, kaifah? Dilanjut sampai apa? Tandanya apa? Untuk beritahu saya. Mau azan dulu silahkan. Azan terus dilanjut atau? Ya, silakan. Yang berikutnya yaitu al-qaidah as-sabi'ah, kaidah yang ke-7 dalam kiat untuk mensucikan jiwa. Kata beliau, tadzakkurul maut wa liqa'ullahi azza wa jal, agar seorang hamba mengingat-ingat kematian dan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mengingat kematian itu termasuk perkara yang bisa mensucikan jiwa. Kenapa jemaah sekalian? Ya karena setiap hamba itu bakalnya akan wafat. Ya, dari situ kan dia akan berpikir, oh ya ternyata segala kesenangan, kebahagiaan, pemuasan diri di dunia ini sebentar sifatnya. Berarti saya harus lebih hati-hati. Ya, saya jangan sampai melampiaskan keinginan sesuai hawa nafsu saya, tapi saya harus taat kepada Allah dan aturannya. Karena saya akan mati, saya akan meninggal. Berjumpa dengan Allah, ya dia merasa apa? Yakin, oh ya saat saya akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepadanya. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia menghadap Rabb semesta alam. Nanti apa yang saya katakan, bagaimana nanti pertanggungjawaban di akhirat dan seterusnya. Ini membuat hamba lebih hati-hati.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya masing-masing jiwa melihat, memperhatikan ma qaddamat lighad, apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Ya, jadi di sini terdapat perintah untuk bertakwa dan muhasabah. Hendaknya masing-masing jiwa melihat apa yang sudah dia siapkan itu hari esok. Hari esok maksudnya akhirat. Nah, maksudnya bekal kita itu sejauh mana, sama sekalian. Di sini yang lebih tahu ya diri kita sendiri. Ya, jadi orang lain tidak tahu, yang tahu kita. Jadi kita mengukur, oh persiapan saya sejauh ini. Oh saya sudah insya Allah mudah-mudahan siap, tinggal istiqomah. Oh saya masih kurang persiapannya, masih banyak hal yang saya terjatuh, masih bisa memperbaiki diri. Ya, karena masih ada kehidupan, Jadi disuruh ngukur sama sekalian sebelum dia wafat. Ya, ini mengingatkan kita akan nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Hitung-hitunglah maksudnya. Lebih banyak mana ini? Kebaikan saya atau keburukan? Kira-kira saya nanti di akhirat itu bagaimana keadaan saya? Ini renungan-renungan yang baik sama sekalian, renungan yang bisa mengupgrade diri kita ke arah yang lebih baik dan lebih hati-hati, lebih siap menghadapi hari akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan segala kelezatan, bisa membinasakan, merubuhkan segala kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Ya, perbanyaklah mengingat apa? Kematian. Dijelaskan, al-mautu huwal faisal baina hadhihi dar wa daril qarar wal fasil baina waqtil amal wal jazai alaih. Jadi kematian itu adalah faisal, pemisah antara dunia dan akhirat yang sifatnya abadi. Pemisah antara waktu beramal dan balasannya. Ya, jadi di dunia tempatnya amal. Nah, kapan selesainya? Dengan kematian. Ya, jadi sama sekalian kita semua insya Allah berusaha ibadah, sholat, taat, menjaga pandangan dan seterusnya. Kapan selesainya? Dengan kematian. Nah, kematiannya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kematian selesai dibalasi. Ya, di alam barzakh, kemudian nanti terus berlanjut sampai akhirat. Ya, jadi sebetulnya sebentar ya masa ujiannya itu di dunia. Itu kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kurang lebih itu innama hiya sabru sa'ah. Jadi kesabaran dunia itu hanya sesaat. Ya berat emang, tapi sesaat, sebentar. Kalau dibandingkan apa? Akhirat. Jadi maksudnya kita nyabarkan diri kita itu sebentar. Kalau dibandingkan akhirat. Daripada sengsara di akhirat, daripada sabar menyabarkan diri di akhirat dari siksa neraka, lebih baik apa? Sabar di dunia sebentar, insya Allah dapat dua-duanya, dunia dapat, akhirat dapat. Ya, lanjutannya, wahwal haddul farik baina taqdimiz zat wa mulaqati jazaih. Ya, jadi kematian itu adalah batasan yang memisahkan antara taqdimuz zat, ya, jadi membekali diri kita dengan apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan balasan di sisinya. Fala majala ba'dahu litaubah wal istighfar minas sayyi'at. Ya, kalau sudah di akhirat tidak ada kesempatan lagi untuk apa? Taubat. Enggak ada kesempatan untuk apa? Istighfar. Enggak ada kesempatan untuk memperbanyak kebaikan. Ya, kan ada hadisnya bagaimana? Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Ya, jadi kalau anak Adam itu meninggal, terputuslah amalnya. Ya, berarti dia nggak bisa beramal lagi, selesai. Ya, kecuali amal-amal yang jariyah ngalir, tapi dia sendiri sudah nggak bisa beramal. Ya, kan gitu ya. Taubat juga sudah nggak diterima.
Ya, jadi taubat itu selalu diterima sebelum datangnya dua hal. Yang pertama apa? Sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Yang kedua sebelum matahari terbit dari arah baratnya. Ya, berarti masih hidup, masih ada kesempatan. Tapi kalau sudah mau meninggal, tidak ada lagi taubat. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Taubat itu tidak ada bagi orang-orang yang beramal maksiat, beramal keburukan, sampai ketika dia didatangi oleh kematian, baru dia bilang, saya taubat sekarang. Nggak bisa maksudnya. Kalau orang itu apa? Taubatnya mau meninggal. Sudah ditenggorokan, dia kembali kepada Allah, nggak diterima lagi. Maka dari itu, kesempatan yang Allah berikan berupa umur dan kesempatan di dunia ini sangat terbuka ya. Selama belum datangnya kematian untuk memperbaiki diri, memperbanyak istighfar dan taubat. Lanjutannya, thumma huwa mudrikun kullan nas la mahalah. Thumma huwa mudrikun kullan nas la mahalah. Kemudian orang yang sudah wafat nanti dibangkitkan di akhirat. Saya ulangi, thumma huwa mudrikun kullan nas, kematian itu akan mendapati setiap manusia, tidak bisa tidak. Wa mulaqihim bila raib, akan menjumpai manusia semuanya tanpa keraguan. Ya, caranya bisa bermacam-macam. Ada yang karena sakit, ada yang karena ya qadarullah terjadi insiden di jalan, ada yang karena bermacam-macam ya, apalagi kita dengar berita ya hampir setiap hari itu ada saja yang meninggal dengan beragam cara. Ya, jadi ada istilah dalam bahasa Arab itu al-mautu babun wa kullu wahidin dakhiluh. Ya, kematian itu ibarat satu pintu. Semua orang akan melewatinya. Ya, ibaratnya kita di musola ini ada dua pintu, ya kita mesti keluar dari sini sekarang. Nah, kematian itu satu pintu, semua orang pasti masukinya. Caranya bisa macam-macam. Ya, tapi ujung-ujungnya apa? Kematian. Ya. Ya, bisa sehat, bisa sedang sakit, bisa usia muda, bisa usia lanjut. Ya, pasti akan datang. Ya, tinggal bagaimana kita memprogram ya sama sekalian kehidupan itu supaya ketika datang saat-saat tersebut, semoga kita dimudahkan dan mendapatkan kebaikan di penghujungnya, insya Allah semoga husnul khatimah. Ya, Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah, kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan mendapati kalian. Walaupun kalian berada pada apa? Benteng-benteng yang kokoh. Ya, dan semua merasakan ya, kurang apa? Qarun yang hartanya begitu banyak, ia meninggal. Ya, Fir'aun ia meninggal. Ya, umat-umat terdahulu ia meninggal. Jadi tidak ada yang bisa lepas daripada kematian. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, semua jemaah sekalian merasakan yang namanya al-wafat. Tapi keadaannya berbeda. Ya, yang ahlul khair, mereka yang di atas kebaikan, insya Allah kebaikan saat wafatnya. Mereka dalam keburukan, ya, kekufuran, kesyirikan, nifaq, kemaksiatan dan seterusnya, mereka akan menghadapi kesulitan, akan menghadapi keburukan dengan kematiannya tersebut. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyaidah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Wa huwa ma'a dzalik ya'ti lil anam faj'ah, ya. Wa huwa ma'a dzalik ya'ti lil anam faj'ah. Terkadang kematian itu mendadak. Mendadak ya, mendadak itu tergantung orangnya sama sekali. Kalau dia orang yang beriman, orang yang beramal soleh, kematian mendadak tersebut insya Allah semoga tetap husnul khatimah. Tapi kalau dia belum siap, ya dia ahli maksiat, berbuat dosa, mati mendadak, maka ini mengkhawatirkan. Ya, beda kalau kematian itu didahului oleh apa? Pendahuluan. Ya, mungkin sakit,
diuji dengan sakit, ya, dia sudah merasakan tanda-tanda kedekatan ajalnya, dia masih bisa memperbanyak istighfar, perbanyak taubat, masih sempat wasiat kepada keluarga. Tapi kalau mendadak ini yang hati-hati, ya. Dan kematian mendadak itu termasuk salah satu tanda kedekatan hari kiamat. Al-mautul faja'ah, ya. Jadi kematian secara mendadak, enggak disangka-sangka, ya, sehat sedang ini kemudian meninggal. Ya, bepergian kemudian qadarullah, ya, balik dalam keadaan sudah wafat. Ya, bermacam-macam zaman sekarang ini kematian yang mendadak. Nah, kematian itu sifatnya tidak dimajukan, tidak diundur. Ya, ini ayatnya, ya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ya, jadi kalau kematian itu datang sama sekalian, tidak diundur. Oh, diundurkan, nunggu ini, tidak. Nah, nunggu selesai dulu urusan, tidak. Datang ya datang. Wala yastaqdimun, tidak pula dimajukan. Ya, kalau belum saatnya enggak dimajukan. Ya, kita ingat kisah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, radhiyallahu an, yang sakit keras, dia menyangka sudah mau wafat, ya ternyata masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau masih belum datang ajal itu masih ini. Walaupun sudah sakit keras, walaupun sehat, menyangka masih jauh, kalau kematian datang. Ya, jadi enggak diundur, enggak dimajukan. Malaikat maut nunggu perintah. Enggak diperintah ya enggak datang. Perintah datang. Faka min insanin kharaja min baitihi, ya, betapa banyak orang yang keluar dari rumahnya, yaqudu sayyaratahu, dia menyetir mobilnya. Faraja'a mahmulan, ketika dia pulang dia dipandu oleh kain kafan. Betapa banyak orang yang mengatakan kepada keluarganya, hayyi'u li ta'aman, aku buatkan makanan, buatkan masakan. Kemudian tiba-tiba dia keburu meninggal, belum merasakan makanannya. Wa kam min insanin, berapa banyak manusia yang memakai pakaian, wa zarra zirarahu, dan dia mengancingkan kancing-kancingnya, walam yafukka zirara thawbihi, belum lagi dia membuka kancingnya, yang membukanya adalah yang memandikannya. Ya, jadi ini peringatannya sama sekalian, terutama buat saya dan para jamaah sekalian. Maka dengan mengingat kematian itu manfaatnya besar, manfaatnya azimah. Ya, karena itu di dalam agama kita dianjurkan, ya, jamaah sekalian, bagi kaum laki-laki terutama untuk ya, ziarah kubur, ya, dengan ziarah yang sunnah, yang tujuannya tadzakkur al-maut, mengingat akan kematian, dan mendoakan orang yang kita ziarahi tersebut agar mendapatkan kebaikan, kelapangan di alam kuburnya. Ya, kita ucapkan ketika ziarah kubur, assalamualaikum ahlat diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'alullaha lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan bagi kalian kaum muslimin dan mukminin. Kami insyaallah yang masih hidup akan nyusul kalian. Kami mohon keselamatan untuk diri kami dan juga kalian. Ya, insyaallah kita cukupkan, ya, sama sekalian sampai poin yang ke-7 ini. Semoga Allah SWT membersihkan diri kita, menguatkan diri kita di atas siratal mustaqim, dan mensucikan jiwa kita sehingga kita termasuk ahlus sa'adah, mereka yang mendapat kebahagiaan, termasuk umat Nabi SAW yang mendapat syafaat beliau kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan pembahasan kita. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang kurang jelas dari uraian tadi. Nah, Mbah.